Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa pria jelek ini juga merupakan avatar nomor 4. Sehingga dia berakting seolah-olah akan meledakkan dirinya agar Yuyan datang sebagai kecantikan yang menyelamatkan pahlawan. Setelah beberapa waktu dan Xiaoyan hampir menduga analisanya keliru, tiba-tiba Yuyan muncul dengan teriakan suaranya yang terdengar seperti lonceng perak. Mata Xiaoyan segera mengikuti sumber suara dan itu persis seperti yang diharapkan. Jika Yuyan tidak muncul, maka tebakannya sebelumnya tidak dapat dikonfirmasi. Tetapi melihat Yuyan yang muncul, Xiaoyan merasa semua masalah akan segera terpecahkan. Adapun Xiaoyan tidak berniat mengungkapkan reaksinya. Entah cara apa lagi yang akan dia pikirkan untuk menyiksanya kali ini. Namun setelah skenario nomor 4 terungkap, maka dia bisa mengikuti arah permainannya selama dia tidak dipaksa. Xiaoyan memikirkan wanita di depannya yang ingin berkultivasi ganda dengannya. Mengingat apa yang pernah dikatakannya sebelumnya, baik Yang Mulia maupun Shizun tidak dapat melarikan diri darinya. Menghadapi sosok pria jelek itu, langkah Yuyan mulai mendekat selangkah demi selangkah. Beberapa detik yang lalu, Yuyan berkata dengan suara yang tajam, namun detik berikutnya tatapannya tertuju pada Xiaoyan dan itu tiba-tiba berubah. Seolah-olah ingin menunjukkan sisi terindahnya di depan Xiaoyan. Perasaan ini berbeda dengan permaisuri Chen Xianyuan. Bagaimanapun Xiaoyan bisa merasakan kasih sayang permaisuri yang sangat kuat terhadapnya. Bahkan jika terjadi sesuatu, namun tujuan permaisuri yang sebenarnya hanyalah untuk meninggalkan kehadirannya di dalam ingatan Xiaoyan. Sungguh tidak terbayangkan berapa banyak orang yang telah tidur dengannya. Saat memikirkannya, Xiaoyan hanya bisa menghirup udara dingin. Dia berpikir sosok nomor 4 ini telah menggunakan metode seperti itu selama bertahun-tahun. Dia khawatir tidak ada satupun pria yang membuatnya jatuh cinta bisa melarikan diri. Xiaoyan bahkan merasa cara Yuyan memandangnya saat masih berada di alam dewa iblis abadi ada yang tidak beres. Tetapi saat itu Xiaoyan belum menyadari bahwa dia sebenarnya adalah avatar dari penguasa kuil. Selain itu, cara kultivasi yang dipraktikkan olehnya adalah dengan menggunakan kultivasi ganda dari mereka yang memiliki keberuntungan besar untuk menerobos. Orang jelek itu ingin membunuhku, ucap Xiaoyan tiba-tiba menunjuk ke arah pria jelek itu. Dia sangat menyadari bahwa Yuyan sangat menginginkannya dan dia juga tidak bisa bersembunyi. Maka dia harus memanfaatkannya dengan baik. Bagaimanapun ini hanyalah adegan yang disutradarai dan diperankan oleh sosok nomor 4. Dan kedua orang ini adalah avatarnya. Mengingat kau tidak menyebabkan kerusakan yang besar, maka pergilah, ucap Yuyan memarahinya dengan dingin dan melambaikan tangannya. Puan Yuyan, bagaimana kau bisa membiarkan makhluk jelek dan menjijikan ini pergi begitu saja? Jika kau tidak membunuhnya, maka aku akan berusaha memusnahkannya. Mendengar Yuyan ingin melepaskannya, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak membiarkannya? Sebelumnya dia menyiksanya begitu lama, dan sekarang dia dibiarkan pergi secepat yang dia mau. Tidak peduli seperti apa wajah pria jelek ini. Karena dia ingin berakting, maka Xiaoyan bermaksud membuat nomor 4 membayar harganya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia segera melangkah maju dengan telapak kakinya dan bergegas menuju pria jelek itu sambil memancarkan aura peledakan diri. Melihat Xiaoyan yang bergegas keluar, wajah Yuyan tiba-tiba mengembun. Dia sepertinya tidak menyangka kalau Xiaoyan adalah orang yang keras kepala. Baginya avatar seperti itu memang bukanlah apa-apa. Tetapi jika dia benar-benar meledakkan dirinya, maka dia harus segera mengambil tindakan. Bagaimanapun dia merasa sudah lama tidak bertemu pria semanis seperti Xiaoyan. Yuyan sepertinya haus akan bakat.
Tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah itu karena kultivasinya atau karena dia memang menikmati kesenangan. Aku yang akan melindungimu dan aku yang akan mengurusnya untukmu, ucap Yuyan segera menggertakkan giginya. Dan meskipun dia berbicara dengan tegas namun wajahnya menunjukkan rasa sakit. Meskipun Xiaoyan bergegas keluar, namun faktanya kecepatannya tidaklah cepat. Bagaimanapun dia memang sengaja memaksa Yuyan untuk mengambil tindakan. Yuyan memandangnya lagi, seolah-olah dia adalah harta langka dan pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan binasa. Sebelumnya pria jelek itu telah mempermalukan Xiaoyan dengan berbagai cara dan dia memang dipukuli. Dengan bantuan Yuyan yang merupakan avatarnya sendiri, sosok nomor 4 sepertinya harus membayar harganya dan mengetahui bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Pada saat ini Yuyan dengan cepat bergegas ke depan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat dan meraung ke arah pria jelek itu. Puan Yuyan, dia juga memiliki mata biru yang sangat kusukai. Bisakah kau mengambilkannya untukku? Ucap Xiaoyan, sudut mulutnya perlahan terangkat. Tetapi ketika dia berbicara terdengar ada nada memohon. Bagaimanapun dia sudah memiliki pengalaman memerankan peran ini di alam Suanyin. Ketika Yuyan mendengar ini, sudut mulutnya langsung bergerak-gerak, tetapi ketika dia mendengar suara Xiaoyan, matanya langsung menunjukkan tekad. Aku lebih suka memberikannya dulu lalu mengambilnya setelah aku berhasil menguasainya, ucap Yuyan berpikir di dalam hatinya. Saat ini dia hanya ingin menyenangkan Xiaoyan. Tetapi dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengatakannya dengan nada seperti itu. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba melihat Yuyan bertarung dengan pria jelek itu. Sepertinya pertarungan di antara keduanya sangat nyata dan sama sekali tidak sedang bersandiwara. Adapun Yuyan seperti yang diharapkan, kekuatannya bahkan lebih kuat, sehingga pria jelek dengan cepat dikalahkan dan dia mengeluarkan mata birunya sambil memohon. Xiaoyan memandangi mata biru samar di tangan Yuyan yang terkondensasi menjadi seukuran telapak tangan. Meskipun dia tidak yakin apakah itu memang benar mata tahanan roh yang lainnya, tetapi itu tetap merupakan harta karun. Bagaimanapun tubuh Xiaoyan yang tingginya ratusan ribu kaki bahkan tidak dapat menyerangnya. Kemampuannya yang begitu kuat dapat mengejutkan musuh dalam pertempuran. Jika dia bisa mengendalikan benda ini dengan kekuatan jiwanya, maka hanya melalui kata-katanya dia bisa mengendalikan lebih banyak orang yang berjiwa lemah. Saat ini pria jelek itu telah dilukai oleh Yuyan dengan serius, tetapi pada akhirnya dia tidak membunuhnya. Pria jelek itu tampaknya menahan auranya dan sebenarnya ingin berpura-pura mati. Aku telah mengambil apa yang kau inginkan, ucap Yuyan segera menoleh dan menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat jejak tangan Xiaoyan berubah dengan cepat. Dan teratai api 3 warna mengembun di telapak tangannya. Kemudian dia melihat Xiaoyan mengambil langkah ke depan. Sementara itu guntur mengalir di bawah kakinya. Dan sosoknya langsung muncul di depan pria jelek yang tergeletak di tanah. Seketika Xiaoyan menggerakkan telapak tangannya ke depan. Lalu menghela nafas ringan dan teratai api 3 warna langsung diarahkan ke perutnya. Segera Xiaoyan mundur sedikit dan membiarkan Yuyan mundur untuk menghindari ledakan. Namun hal itu bukan berarti Yuyan bisa bereaksi terhadap apa yang dilakukan Xiaoyan. Saat berikutnya teratai api 3 warna tiba-tiba meledak. Dan nyala api yang tak berujung membentuk teratai api besar yang sepertinya menghancurkan dan menelan semua yang ditutupinya. Puan Yuyan, bagaimana menurutmu dengan apa yang kulakukan? Pria jelek ini kelihatannya menjijikan. Biarpun kau telah membunuhnya, aku akan menghancurkannya menjadi abu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengatasi belenggu di hatiku. Xiaoyan tampak tertekan seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Melihat pria jelek yang ditelan api, wajah Yuyan terasa sakit. Sebelum Yuyan bisa menjawabnya, Xiaoyan bergegas ke dalamnya lagi sambil memegang penguasa beratsuan untuk melihat apakah dia benar-benar sudah mati. Saat ini Yuyan mendengar suara menderu dan kekuatan jiwa terus mengalir dalam nyala api.
Yuyan juga melihat guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di udara. Ketika Yuyan melihat ini, sudut matanya bergerak-gerak. Dia dipenuhi kebencian. Tindakannya ini lebih dari sekedar pukulan telak. Bahkan Hui tidak bereaksi terhadap yang lain. Apakah aku sudah sangat berlebihan? Ucap Yuyan sambil menggosok hidungnya. Dan untuk sesaat dia merasa sepertinya dia telah bertindak terlalu jauh, sehingga menyebabkan Xiaoyan melakukan pertarungan yang begitu kejam. Pada saat ini terlihat guntur merah terus meledakkan area di sekitarnya, yang menghasilkan asap dan debu. Xiaoyan juga membutuhkan waktu yang lama untuk keluar dari kepulan asap dan debu itu. Setelah keluar, Xiaoyan langsung menuju ke hadapan Yuyan. Dia merasa lega sekarang, karena makhluk jelek ini tidak akan pernah bisa dibangkitkan kembali. Adapun sisa jiwanya yang muncul di sekitarnya juga telah terbakar menjadi abu. Terima kasih Puan Yuyan, kau telah menyelamatkanku hari ini. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain meledakkan diriku dan musnah menjadi abu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Yuyan dengan ekspresi yang serius. Tampak sudut mulut Yuyan bergerak-gerak sedikit, karena dia telah kehilangan avatar keabadian para dewa tingkat kedua. Dan sekarang dia juga harus menyerahkan bola mata biru yang ada di tangannya kepada Xiaoyan. Saat ini mata Xiaoyan telah tertuju pada benda yang ada di telapak tangan Yuyan. Xiaoyan tiba-tiba mengelurkan tangannya dan langsung mengambilnya. Benda ini sangat menarik. Terima kasih Puan Yuyan, ucap Xiaoyan berkata dengan penuh rasa hormat dan tersenyum lagi. Adapun perubahan ekspresi di wajah Yuyan, Xiaoyan pura-pura tidak melihatnya dan terus menatap bola mata biru yang diambilnya dari tangan Yuyan. Pada saat ini bola mata biru itu telah berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dan saat Xiaoyan melihat bola mata secara sekilas, itu terlihat sangat mirip dengan mata tahanan roh. Itu juga dapat melebar dan mengecil seperti mata tahanan roh. Namun jika dilihat lebih detail, maka akan ditemukan bahwa mata tersebut agak berbeda dibandingkan dengan mata tahanan roh yang besar dan tampak bodoh. Di tengah bola mata biru ini ada penampakan pohon anggrek yang bentuknya seperti seorang anak yang terlihat sangat dingin dan cantik. Saat Xiaoyan mengamati bola mata ini, dia tiba-tiba merasa seperti mati rasa, seolah-olah dia sedang melihat ke dalam jiwanya sendiri. Sementara itu Yuyan terus memandangi Xiaoyan seolah-olah sedang melihat sesuatu. Dan untuk beberapa saat, lingkungan di sekitarnya menjadi sunyi. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang memegang bola mata biru ke depan Yuyan dan nampak bingung. Dia bermaksud mendapatkan informasi tentang bola mata ini. Puan Yuyan, benda apa ini? Saat aku bertarung dengan makhluk jelek itu, dia menggunakannya untuk mengendalikanku. Ucap Xiaoyan terlihat serius dan mengangkat bola mata itu ke hadapannya. Sehingga Yuyan yang merasa ditakuti oleh Xiaoyan hanya bisa bereaksi. Benda ini terlihat sangat familiar. Kelihatannya seperti mata. Yuyan juga menjawab dengan serius. Mendengar jawaban Yuyan, Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri dan langsung memutar matanya. Dia merasa apa yang dikatakan Yuyan hanyalah omong kosong. Siapapun yang melihat mata ini akan mengenalinya sebagai artefak. Ucap Xiaoyan tanpa sadar langsung membuka mulutnya. Benar saja. Kenapa sekarang aku tidak menyadarinya? Sepertinya itu adalah bola mata dari makhluk jelek tadi. Xiaoyan ingin tahu apakah Yuyan berpura-pura bodoh. Tetapi jika Yuyan berniat berbicara dengannya seperti ini, maka Xiaoyan bukanlah seorang vegetarian yang tidak tahu bagaimana caranya mengendalikan situasi. Aku akan mengeluarkannya lagi nanti untuk belajar ketika aku punya waktu. Ucap Xiaoyan mengangkat dan membalikkan telapak tangannya kemudian memasukkan bola mata biru itu ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun itu berbeda dengan mata tahanan roh, namun Xiaoyan telah memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa setidaknya 90% mirip dengan mata tahanan roh. Sehingga dapat dikatakan tingkat kemiripannya sangat tinggi. Kecuali tampilan pepohonan di matanya segala sesuatunya terlihat hampir persis sama.
Mata ini pasti ada hubungannya dengan tahanan roh. Mungkinkah itu juga bagian dari tubuhnya? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tentu saja hal ini sangat mungkin. Lagi pula setelah memasuki dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, tahanan roh merasakan bagian tubuhnya ada di sini. Dan bisa mendapatkannya kembali merupakan hal yang sangat penting. Apalagi mata biru ini juga memiliki kemampuan mengendalikan jiwa orang lain. Bagaimanapun setelah melakukan misi selanjutnya, Xiaoyan juga berkesempatan bertanya kepada tahanan roh. Xiaoyan juga berkesempatan bertanya langsung kepada tahanan roh, sehingga dia akan tahu jawabannya. Ayo pergi, aku akan menemanimu. Apakah ada hal lain yang ingin kau capai selanjutnya? Ucap Yuyan menatap Xiaoyan dengan mata yang berair. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, namun dia tetap tidak bisa mengendalikan kegelisahan di tubuhnya. Penguasa Istana Shen telah terbunuh, namun harta Tian Junsu belum ditemukan. Ucap Xiaoyan secara alami dapat mendeteksi sorot mata Yuyan. Tetapi dia memilih untuk mengabaikannya dan berkata dengan kata-kata yang serius. Hadapun Yuyan masih terobsesi dengan Xiaoyan. Saat berbicara, dia tanpa sadar terus mendekati Xiaoyan dan mencubit dagunya. Xiaoyan menatap serius ke arah Yuyan yang semakin mendekat. Xiaoyan secara alami berbalik untuk melihat token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Lalu segera mengeluarkannya. Namun Yuyan terus mendekatinya. Sepertinya masih ada yang kurang. Saat Yuyan berbicara, Xiaoyan langsung terkejut. Dia tidak membalikkan tubuhnya dan jelas itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun dia sudah bisa merasakan kehangatan serta kelembutan seperti awan yang datang dari belakangnya. Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Tetapi aromamu sangat harum. Setelah mendengar kata-kata Yuyan, jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak dengan kencang. Dia juga mulai berpura-pura merasakan ada sesuatu di tenggorokannya. Kemudian dia langsung membungkuk dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Sial, ternyata racunnya belum sepenuhnya hilang. Dan itu sepertinya akan meledak lagi. Ucap Xiaoyan bergumam pelan dan segera duduk bersila. Dia dengan cerdik menghindari Yuyan yang berdiri di belakangnya. Sebelumnya racun Ningyao yang memasuki tubuhnya memang tidak dikeluarkan, melainkan dibekukan di bagian yang membentuk pir racun. Walaupun sisanya tetap ada, tentu saja racunnya tidak mungkin meledak. Melihat ini Yuyan sama sekali tidak marah, melainkan dia hanya tersenyum. Hanya saja jika seseorang melihat senyuman itu, maka mereka akan menemukan bahwa ekspresi wajah cantik Yuyan sangat bersemangat. Tampaknya semakin Xiaoyan bergandengan seperti ini, dia menjadi semakin bersemangat. Xiaoyan berpura-pura mengedarkan darah di tubuhnya, kemudian berdiri tanpa ekspresi apapun. Puan Yuyan, ini belum terlambat. Ayo cepat kita cari Tian Junsu. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Saat ini pipi Yuyan memerah dan matanya yang indah sedikit tertekan. Sepertinya dia sangat menikmati adegan ini. Hanya dengan melihatnya, jantungnya tiba-tiba berdebar dengan kencang. Sepertinya Yuyan tidak tahan lagi, jadi dia berencana secepatnya untuk berkultivasi ganda dengan Xiaoyan. Kau dipenuhi racun nafsu. Namun selama kau dan aku punya banyak waktu bersama, maka kau akan sembuh. Apalagi aura langkah ketujuh yang kau pancarkan terlalu lemah. Avatarmu dan avatarku sama-sama harus beristirahat. Aku juga tidak berani membiarkan avatarmu menerobos keabadian para dewa. Tetapi aku berharap kau bisa menerobos langkah ke-8 atau bahkan langkah ke-9 terlebih dahulu. Yang perlu kau lakukan hanyalah berkultivasi ganda selama 79 hari. Tiba-tiba Yuyan berbicara dan matanya tampak serius. Apa? 79 hari? Ucap Xiaoyan hampir memuntahkan seteguk darah mendengar penjelasannya. Dia merasa itu sama saja menjadikannya seorang mumi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.